Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini mengisahkan seorang bayi yang diasuh oleh seorang nenek tua sakti dan kelak bayi ini menjadi Wiro Sableng. Namun sebelum lanjut jangan lupa untuk menuliskan kalimat sholawat di kolom komentar agar kita bisa mendapatkan syafaatnya, amin. Di sebuah desa kecil yang terletak di lembah hijau nan subur, hiduplah sepasang suami istri bernama Raden Suto dan Nyai Sarti. Mereka hidup sederhana namun bahagia. Raden Suto adalah seorang pendekar yang disegani, sementara Nyai Sarti adalah wanita berhati lembut yang terkenal karena kebaikannya. Mereka dikaruniai seorang bayi laki-laki yang diberi nama Wira Saksana, kelak dikenal sebagai Wiro Sableng. Kebahagiaan mereka sirna ketika sekelompok perampok yang dipimpin oleh Mahesa Birawa menyerang desa mereka. Mahesa Birawa adalah seorang pendekar sesat yang dendam terhadap Raden Suto. Pertarungan sengit tak terelakkan. Dengan segenap tenaga, Raden Suto melawan para perampok. Namun, jumlah mereka terlalu banyak. Nyai Sarti yang berusaha melindungi bayinya ikut terbunuh dalam tragedi itu. Raden Suto, meski terluka parah, berusaha membawa bayi Wiro ke dalam hutan. Di sana, dalam kondisi sekarat, ia menitipkan anaknya kepada seorang perempuan tua sebelum akhirnya menghembuskan napas terakhir. Perempuan tua itu bernama Sinto Gendeng, seorang pertapa sakti yang tinggal di Gunung Gede. Ia menemukan bayi itu menangis di tengah malam dan merasa takdir telah membawanya ke dalam hidupnya. Diberilah bayi itu nama Wiro Sableng. Sejak kecil, Wiro tumbuh dalam bimbingan Sinto Gendeng. Ia diajarkan berbagai ilmu bela diri dan kesaktian, termasuk jurus andalannya, Kapak Maut Naga Geni 212. Seiring bertambahnya usia, Wiro juga diwarisi kapak legendaris yang menjadi simbol kekuatan dan tanggung jawabnya. Wiro tumbuh menjadi pemuda berjiwa bebas, humoris, namun juga memiliki jiwa keadilan yang tinggi. Meski sering bertindak sembrono, hatinya tetap tulus dan jernih. Ia menghabiskan hari-harinya berlatih dan menggoda gurunya yang kadang kesal melihat kelakuan muridnya yang terlalu santai. Ketika Wiro beranjak dewasa, Sinto Gendeng menceritakan asal-usulnya dan siapa yang bertanggung jawab atas kematian orang tuanya. Mendengar hal itu, api dendam menyala dalam dada Wiro. Ia bersumpah akan mencari Mahesa Birawa dan membalas kematian orang tuanya. Dengan bekal ilmu yang telah ia kuasai, Wiro pun turun gunung untuk memulai perjalanannya. Dalam perjalanannya, Wiro bertemu dengan banyak sahabat dan musuh. Ia menyelamatkan rakyat yang tertindas, melawan penjahat, serta memperdalam ilmunya melalui berbagai pertarungan. Perjalanannya membawanya ke berbagai wilayah, hingga akhirnya ia menemukan jejak Mahesa Birawa di sebuah benteng yang dijaga ketat. Wiro menyusup ke dalam benteng dan menantang Mahesa Birawa. Pertarungan sengit pun terjadi. Mahesa Birawa bukan lawan yang mudah. Ia memiliki ilmu hitam yang membuatnya nyaris tak terkalahkan. Namun, Wiro dengan kecerdikan dan kemampuannya menggunakan Kapak Maut Naga Geni 212, akhirnya berhasil mengalahkan Mahesa Birawa dalam pertarungan yang dahsyat. Dengan robohnya Mahesa Birawa, dendam Wiro pun terbalaskan. Namun, ia menyadari bahwa hidupnya tidak hanya untuk balas dendam. Ia ingin menggunakan kekuatannya untuk menolong yang lemah dan menegakkan keadilan. Dengan langkah mantap, Wiro meninggalkan benteng itu, siap untuk petualangan baru sebagai pendekar yang selalu mencari kebenaran dengan gaya kocaknya yang khas. Dan begitulah, lahirlah legenda Wiro Sableng, sang pendekar 212.